Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita boleh kembali berjumpa di ibadah praise and worship kita. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap aktivitas kita. Haleluya. Kembali kita bertemu ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Kita ingin memuji muliakan namanya. Kita mau serukan namanya. Kita ingin mengucap syukur sebab Dia yang Bapa yang baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami kembali mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang indah Tuhan, yang Kau berikan Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami boleh berjumpa lagi Tuhan di YouTube GB Channel GB Taman Anggrek. Bukan karena kuat kami Tuhan, semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang melawat kami Tuhan. Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal pertengahan kepada akhirnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang belum sempat Tuhan mengikuti Tuhan. Entah karena kesibukannya Tuhan, yang percaya Tuhan, Engkau yang menjamah mereka, menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya kembali sapa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita mau memuliakan namanya. Amin, sebab hanya Dia sumber kekuatan kita, amin. Haleluya, kita mau menari buat Tuhan. Mari kita mau tepuk tangan. Sebab Engkau kuat kami Tuhan. Beri dengan iman kita mau katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu Engkau bersamaku. Sebab takkan pernah goyah Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah apa sumber kemenanganku. Sekali lagi kita mau katakan dari awal. Haleluya. Oh. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu Engkau bersamaku. Mari dengan iman kita mau katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, banggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatan. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Sekali lagi kita mau katakan, berkemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya. Beri pujian, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Haleluya.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami kembali mengucap syukur Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan bisa menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jadi dupa yang harum Tuhan. Kami ingin lagi Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan bisa menjadi rema dalam setiap hidup kami. Sebab tiada pernah kami ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, sebab Engkau tetaplah Allah penolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapak Ibu, kita mau mengimani lagu ini. Sebab Dia Allah yang setia, sebab Dia Allah yang selalu menolong kita. Walau 10.000 rebah pun dalam setiap hidup kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menopang kita. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kita mau katakan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000, ya Tuhan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Engkau beserta kami Tuhan, Engkau penolong kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah Dia, mau naikkan namanya, kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau penolong dalam setiap pergumulanku. Tiada pernah kau
angkat pujianmu saudara, mari angkat penyembahanmu dengan sungguh, sebab Dia Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita. Walau kita sering meninggalkan Dia, tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebab kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum, ya Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi kita mau katakan, kami kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang setia, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kami kagum dan hormat akan Engkau, sebab Kau Allah yang layak dipuji dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami telah memuji menyembah-Mu, biarlah semuanya menjadi satu persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami lagi untuk bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, apapun yang akan Engkau sampaikan oleh hamba-Mu, biarlah boleh tersampaikan dengan tepat, dan melalui Roh Kudus-Mu kami cakap untuk menghidupi setiap firman-Mu dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Shalom, selamat malam. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kebaikannya. Saya masih dapat diberikan kesempatan untuk melayani Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Dan juga saya sampaikan limpah terima kasih kepada Bapak Gembala, Pendeta Dr. Puri Marbum atas kesempatannya supaya Bapak tetap sehat dalam segala tugas tanggung jawab apapun yang Bapak lakukan. Saya doakan biarlah semuanya boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, puji Tuhan, malam hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan dengan tema memiliki cara pandang yang berbeda. Memiliki cara pandang yang berbeda dengan landasan firman Tuhan dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-17. Dengan perikop, Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat.
tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang membawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari, dari tema kita pada malam hari ini memiliki cara pandang yang berbeda, di mana ketika Saul dan orang Israel dia diperhadapkan dengan satu tantangan, yaitu diperhadapkan dengan orang Filistin, dan di situ ada satu orang yang takkan terkalahkan, namanya Goliat. Dia datang tidak dengan tangan yang kosong, tetapi dia memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, dan dia memakai baju atau perlengkapan perang juga yang tak terkalahkan, seperti yang tadi kita sudah baca. Tetapi yang menariknya ketika dia menentang orang Israel, ada satu anak muda yang kemerah-merahan. Firman Tuhan mencatat di situ dia mengajukan dirinya untuk melawan atau berani untuk menghadapi daripada Goliat, yang ketika Saul dan orang Israel mendengar, mereka cemas hati. Mereka tidak hanya sampai dicemas, tetapi mereka juga ketakutan. Mengapa sampai Daud dia bisa sangat berani? Yang saya catat, Daud bisa berani sedemikian karena Daud melihat Tuhan, bukan melihat masalah. Ayat 11 dari pembacaan kita di 1 Samuel 17, di situ ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemas hati dan sangat ketakutan. Tetapi perkataan yang sama ketika sampai kepada telinga Daud, Daud maju dan Daud berani. Sebelum Daud maju berperang, di situ kakaknya yang menjadi salah satu pasukan perang. Karena Daud ini memiliki 3 orang kakak yang menjadi panglima perang daripada Saul. Bahkan ketiga kakaknya pun ketakutan. Dan ada satu kakaknya yang menegur dia, mengatakan dia supaya apa? Dia jangan maju berperang. Tetapi dia melihat Tuhan yang besar dalam hidupnya, bukan melihat masalah atau satu tantangan yang sedang dihadapi Saul bersama dengan orang Israel tersebut. Karena bagi sebagian besar orang Israel pada waktu itu, mereka hanya bisa melihat Goliat yang sangat besar. Mereka tidak melihat Tuhan yang mereka sembah, yang akan mampukan mereka untuk bisa mengalahkan Goliat bersama pasukannya. Sehingga dalam ayat yang ke-46 dengan tegas Daud mengatakan bahwa hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Haleluya.
sangat luar biasa Daud ini. Dia anak kecil, anak kemarin, ya kan, sangat berbanding terbalik dengan Goliat. Kalau kita melihat siapakah Daud? Daud dia adalah anak dari Isai. Daud adalah anak muda yang tidak berpengalaman. Kehidupan sehari-harinya sebelum dia maju berperang atau dia maju untuk mengalahkan Goliat, pengalamannya dia hanya menjaga 2-3 domba di padang, dan itu pun milik ayahnya. 2-3 domba, tidak banyak. Tetapi dari pengalamannya ketika dia menjadi gembala kawanan domba, di situ terbukti bahwa dia bisa mengalahkan si Goliat yang dengan angkuh, yang dengan sombong datang untuk menentang segala barisan tentara Israel. Berbanding terbalik dengan Goliat, Bapak Ibu. Karena Goliat, firman Tuhan mencatat, dia adalah seorang yang sangat gagah perkasa, dia memiliki kekuatan dan juga persenjataan yang tidak terkalahkan. Bahkan di ayat yang ke-5 sampai dengan 6 di situ menuliskan bahwa dia memakai baju sirah dan juga lembing yang tajam yang siap mematikan ada dari dalam tangannya. Di depannya pun ada pengawalnya yang mendahului. Itu. Tapi kalau Daud tidak, dia pergi menghadap Goliat hanya dengan katapel dan juga batu, dan sekali ayun saja dia langsung menang untuk mengalahkannya. Meskipun semua orang meyakini bahwa Goliat pasti akan mengalahkan mereka, Goliat memiliki kekuatan yang tak tertandingi, tetapi Daud percaya bahwa Allah yang dia sembah itu jauh lebih besar dari segala-galanya. Bahkan hanya dengan sekali ayun atau dengan sebutir saja yang dilontarkan ke keningnya, maka raksasa itu jatuh dan terkalahkan. Ini terbukti bahwa iman Daud sangat besar. Ini terbukti bahwa ketika sedang diperhadapkan dengan masalah, Daud bukan melihat masalah yang besar itu. Daud melihat Tuhan yang besar yang akan memampukan si anak kecil ini untuk bisa mengalahkan masalah yang ada. Begitu juga dengan kehidupan saya dan juga saudara yang mendengarkan atau yang mengikuti live pada malam hari ini. Ketika kita sedang diperhadapkan dengan masalah-masalah atau persoalan kehidupan yang ada, jangan melihat atau fokus kepada masalah yang ada, tetapi mari kita melihat dari cara pandang yang berbeda. Kita melihat bahwa Tuhan pasti akan memampukan kita untuk melewati setiap masalah persoalan yang ada. Atau saya juga mengumpamakan seperti ketika kita memesan sebuah barang secara online, kita jangan hanya fokus kepada packaging. Seringkali kita ketika fokus kepada packaging yang sangat-sangat indah, ketika ada yang kasih gift, hadiah, wow, packagingnya gede, packagingnya mewah, packagingnya terlihat mahal. Jangan fokus kepada packaging, mari kita fokus kepada isi. Begitupun ketika kita menghadapi masalah, jangan fokus kepada masalah yang ada. Mari kita fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada sesuatu yang sudah Tuhan siapkan di balik setiap masalah yang ada. Bahkan ketika Daud dia melihat dan dia percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan tidak meninggalkan dia, Tuhan yang siap menopang dia. Di sini menunjukkan bahwa Daud terus dan tetap mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, di situ tertulis bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah saya dan saudara ketika kita menaruh harapannya hanya pada Tuhan, ketika kita hanya mengandalkan Tuhan saja, karena pertolongan manusia terbatas, pertolongan sobat kenalan kita pun juga terbatas, dan kita pun jangan menaruh titik atau letak rasa aman kita kepada orang, karena kalau kita taruh titik letak rasa aman kepada mereka, maka ketika mereka pindah rumah, mereka pindah alamat, titik letak rasa aman kita pun akan pindah.
Begitupun juga dengan firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 mengatakan, marilah kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Ketika kita menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, maka hidup kita pasti akan baik-baik saja. Bahkan Daud pun juga berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang akan dapat dilakukan manusia terhadap aku? Karena itu lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Karena manusia yang hari ini berkata, besok-besok kalau lu susah saya akan pasti stay ada bersamamu. Dan dia juga yang berjanji dia yang akan mengingkari, berbanding terbalik dengan Tuhan kita. Dialah Tuhan yang berjanji dia tidak akan mengingkari. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara walaupun kehidupan kita kurang setia. Kehidupan kita datang kepada dia bagaikan kita datang hanya berobat. Datang kepada dia kita datang hanya untuk healing, hanya untuk butuh supaya adanya pemulihan secara A, B, dan C. Tetapi Tuhan sangat dan tetap baik dalam hidup ini. Bapak Ibu, kita seringkali tergoda untuk mempercayai bahwa Goliat atau masalah-masalah, sekali lagi, kita seringkali tergoda untuk mempercayai bahwa Goliat atau masalah-masalah yang akan mengendalikan kehidupan kita. Tetapi mari kita memiliki cara pandang yang berbeda bahwa Allah kita jauh lebih besar. Dialah yang akan mengendalikan hidup ini. Ya kan? Dia yang akan mengendalikan hidup ini. Walaupun hidup kita bagaikan kapal yang sedang jalan untuk menghadapi gelombang-gelombang yang ada, tetapi Tuhan bagaikan nakoda yang akan terus membawa kapal ini sampai kepada tujuan yang tepat. Untuk itu mari ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan kehidupan yang ada, kehidupan seakan-akan semakin hari semakin susah, semakin hari semakin tak ada jalan keluar, semakin hari kok semakin sakit, Tuhan tetap percaya bahwa lewat setiap apa yang kita hadapi, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Lewat setiap apa yang kita hadapi, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan kita melihat bahwa ada sesuatu yang indah yang sudah Tuhan sediakan bagi saya dan saudara ketika kita menghadapi hal-hal tersebut. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa memiliki cara pandang yang berbeda, yaitu mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Seperti Daud, bagaimana bisa dia mengalahkan Goliat yang besar itu, yaitu dia mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan ketika dia semalam-malaman menjaga kawanan domba di padang. Firman Tuhan mencatat ketika dia menjaga kawanan domba di padang, pasti ada singa yang datang untuk memakan setiap domba yang ada, tetapi Daud dia bisa memburu singa tersebut dan mengalahkannya. Di situ dia terus mengingat bahwa karena Tuhanlah sehingga dia bisa mengalahkan singa-singa atau binatang-binatang buas tersebut. Daud tidak takut kepada Goliat karena dia senantiasa mengingat akan kebesaran Tuhan dan campur tangan Tuhan di waktu-waktu yang sebelumnya. 1 Samuel 17 ayat yang ke-37 di situ tertulis bahwa Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Pengalaman bersama Tuhan ini yang membuat Daud sangat berpikir positif dan bersikap optimis. Untuk apa? Untuk menghadapi Goliat. Walaupun itu mustahil, kalau secara nalar manusia, secara berpikir logika manusia itu mustahil karena Daud anak yang kecil mengalahkan raksasa yang sangat besar. Tetapi apa? Firman Tuhan mencatat dengan sikap optimis, bukan untuk membanggakan diri atau kata lainnya untuk menyombongkan diri, tetapi sikap optimis yang dimiliki Daud ini
dia tahu bahwa kepada siapa dia taruh pengharapannya. Mazmur 77 ayat yang kedua di situ mencatat, aku hendak mengingat-ingat perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat-ingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Daud terus mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya dari zaman-zaman yang dahulu. Sehingga apa? Orang-orang Israel ketika menghadapi Goliat, dari pemimpinnya Saul cemas, maka masyarakat pun cemas. Bukan hanya cemas, mereka pun menjadi takut. Ketika mereka merasa cemas dan takut, mereka tidak lagi berfokus kepada Tuhan mereka. Mereka hanya berfokus kepada masalah, bagaimana supaya kami bisa keluar dari masalah tersebut. Tetapi Daud tidak, karena dia senantiasa mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan terus mengingat peristiwa yang lalu Tuhan tolong dan melepaskannya dari setiap masalah-masalah yang ada. Untuk itu Daud percaya bahwa kalau dulu Tuhan tolong, maka sekarang pun pasti juga Tuhan akan menolong, karena Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu berserta dengan saya dan saudara, Allah yang selalu berserta dengan Daud di kala itu. Jadi Bapak Ibu, dari kisah Daud, dari pengalaman Daud ini, dia memiliki dua cara pandang yang berbeda ketika menghadapi masalah. Yang pertama, dia tidak fokus kepada masalah, dia fokus kepada Tuhannya yang besar. Dan yang kedua, dia tidak melihat bahwa masalah itu yang akan mengontrol kehidupannya, tetapi dia mengingat akan kebaikan Tuhan dan dia percaya Tuhan yang pernah menolongnya, Tuhan yang sama juga yang akan menolongnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, ketika kita menghadapi semuanya itu, marilah kita memiliki dua cara pandang ini, supaya apa? Supaya kita tidak terlena dengan masalah-masalah yang ada sehingga membuat iman kita semakin ciut dan mati. Tetapi melalui masalah yang ada membuat kita bisa lebih lagi berharap kepada Tuhan. Kita berfokus kepada Tuhan dan kita pun semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan melalui pengenalannya akan Tuhan yang lebih dalam, maka kita memiliki kedewasaan rohani, dan melalui kedewasaan rohani maka kita pun akan bisa semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin buat firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah dari renungan singkat pada malam hari ini kita dapat belajar bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya, yang tak akan meninggalkan kita sendirian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami agar kami memiliki cara pandang yang berbeda ketika kami diperhadapkan dengan setiap persoalan yang ada dalam kehidupan ini. Tuhan tolong agar setiap kami semakin hari semakin dewasa di dalam-Mu. Tuhan tolong kami yang mungkin dalam bimbang ragu, Tuhan kuatkan, yang dalam sakit Tuhan pulihkan, yang sedang dalam pergumulan akan ekonomi, Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu terus menjadi pegangan kehidupan setiap kita. Terpujilah nama-Mu, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya dari setiap pembenaran firman Tuhan bisa menjadi berkat bagi setiap kita, bisa jadi rema dalam setiap hidup kita. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, besok akan diadakan Ibadah Raya hari Minggu pukul 10 di Ruang Anggrek 2, lantai 7 Kondominium Taman Anggrek, disertai ibadah sekolah minggu. Kemudian pengumuman kegiatan sepekan Selasa ada faith.com via Zoom pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam. Link akan dibagikan pada hari Selasa. Kemudian pada hari Sabtu kita bertemu kembali di ibadah Praise and Worship pukul 6:30 sore secara online melalui YouTube channel GBI Taman Anggrek. Terima kasih Bapak Ibu Saudara
yang telah bagi setiap persembahannya yang sudah diberikan, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara terus dukung pelayanan GBI Taman Anggrek dengan like, comment, share, and subscribe, serta klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap ibadah kita. Kemudian kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan pujian kita. Kami memuji kebesaran. Segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan Engkau senantiasa menopang seluruh keberadaan hidup kami. Kami bersyukur buat ibadah kami yang boleh kami kerjakan saat malam hari ini. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu PDP Jeffrey yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua Tuhan. Untuk kami boleh diajar dan dibentuk dengan kebenaran firman-Mu, dapat memandang segala sesuatu pergumulan dari segi pandangan yang berbeda, dari pandangan Allah. Dan biarlah apa yang boleh kami kerjakan, kami lakukan, apa yang boleh kami alami, membuat kami semakin hari boleh semakin bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini, Engkau memberkati dalam pekerjaan pelayanan, bahkan dalam segala hal, dalam keluarga Tuhan Engkau memberkati, bahkan apapun menjadi pergumulan hidupnya, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang mendengarkan setiap seru doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba menyerahkan PDP Jeffrey ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau yang terus bekerja dalam hidupnya. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian saat malam hari ini ya Tuhan. Apapun yang boleh kami kerjakan, kami lakukan, biarlah semuanya itu boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Biarlah Engkau mengembalikan kekuatan yang baru untuk kami boleh senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Dalam setiap pergumulan hamba-hamba-Mu pun Tuhan, Engkau tetap menolong, Engkau menjaga, Engkau memelihara. Bahkan apapun yang menjadi pergumulan mereka semua, mereka boleh diberkati dan mendapatkan jawaban doa dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah setia beribadah. Biarlah Engkau juga menopang seluruh keberadaan mereka. Jika di antara mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberikan kesembuhan. Jika yang dalam kelemahan, Tuhan memberikan kekuatan. Jika ada yang dalam pergumulan, dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami percaya Tuhan Engkau terus menopang seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun saja mereka berada, dari orang tua lansia, pemuda remaja, anak sekolah minggu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, tidak terluputkan satupun Tuhan. Engkau yang akan menopang seluruh keberadaan hidup mereka. Kerinduan kami seluruh sidang jemaat-Mu, mereka boleh mengalami kedewasaan iman, mereka boleh mengalami kedewasaan rohani, mereka semakin hari boleh semakin mengenal Tuhan, memiliki pemahaman dan pengertian yang benar tentang Tuhan, sehingga hidup mereka senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu untuk seluruh
pemerintahan yang ada untuk bangsa dan negara kami, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, aparat keamanan, aparat kesehatan, semuanya Tuhan Engkau memberkatinya. Pelaku ekonomi, pelaku politik, semuanya Tuhan Engkau memberkati. Biarlah mereka semua dapat mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan bangsa ini boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menjalankan ibadah puasa, biarlah juga mereka diberkati Tuhan. Melalui ibadahnya mereka semakin hari juga semakin dekat dengan Tuhan, dan apapun yang menjadi pergumulan mereka, mereka pun boleh mengalami jawaban doa. Kami percaya Tuhan, dalam setiap ibadah mereka, mereka pun dapat berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu untuk gereja-gereja Tuhan, dimanapun saja gereja-Mu ada dan berdiri. Mampukan gereja-gereja-Mu untuk boleh menjadi berkat Tuhan. Mampukan gereja-gereja-Mu untuk boleh menjadi saluran perpanjangan tangan Tuhan, untuk boleh menyatakan kuasa Tuhan antar denominasi yang ada. Dimampukan gereja-gereja-Mu untuk boleh melaksanakan amanat agung-Mu ya Bapa. Hamba-hamba-Mu dimanapun saja mereka melayani, mereka pun tetap dikuatkan, diteguhkan, sehingga pergumulan persoalan yang dihadapi di setiap tempat pelayanan masing-masing, mereka diberikan kekuatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sehingga apa yang jadi rencana Tuhan dalam kehidupan pelayanan itu boleh tergenapi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan jika malam hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah Tuhan Engkau yang akan terus menopang seluruh keberadaan kami. Pelayanan di GBI Taman Anggrek kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dari gembala sampai pelayan-pelayan yang ada, terus memberikan kesehatan untuk kami boleh bersama-sama melaksanakan tugas amanat-Mu ya Bapa, sehingga semuanya itu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan Bapa, kami mengarahkan hati kami di hadapan-Mu, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, dan biarlah kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan, dan bimbingan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita masuk dalam kerajaan surga. Mari semua kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa esok hari di ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.